yang teman-teman sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Adakah kendala atau mungkin kesulitan? Dan mungkin ada yang ingin berbagi, silahkan. Yang kemarin sudah membuat laporan perkembangan dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Monggo silahkan, boleh berbagi, boleh bercerita. Silahkan teman-teman, sambil menunggu Pak Novan. Bu Wiliatun mungkin mau bercerita, berbagi. Kemarin sudah piloting juga ya di semester ini ya. Belum, Bun, punya Anja lembaganya belum piloting. Oh, belum piloting. Cuman sudah mempersiapkan diri. Iya. Ya. Kita sudah Jadi mempersiapkan teman-teman, kemarin itu ada beberapa orang yang menawarkan terkait dengan aplikasi rapot ya. Aplikasi rapot dalam bentuk digital. Tetapi kemarin ketika saya melihat memang belum banyak mengakomodir kebutuhan kita. Sementara kalau saya sih lebih silahkan tapi dibuatkan rumahnya saja. Jadi nanti kita yang mengisi sendiri gitu, karena nggak bisa dalam satu aplikasi kemudian nanti muncul penilaian yang sama untuk semua anak gitu. Ya, membuat sendiri itu dalam artian kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu, kita sebagai guru di kelas lebih memahami bagaimana tahap perkembangan anak, bagaimana proses selama kita menstimulasi, bagaimana kita memantau dari waktu ke waktu, sehingga kita punya catatan, punya informasi-informasi yang kita olah sendiri sesuai dengan kebutuhan, dan itulah nanti akan menjadi narasi yang informatif yang akan kita sampaikan kepada orang tua. Jadi kalau menggunakan aplikasi, kalau saya sih kurang gimana ya, karena nanti bisa jadi akan menjebak kita pada satu narasi yang nanti semua anak tuh sama gitu, ya kan? Nah, sementara kalau indikator-indikator itu sudah tercantum, indikator yang kita gunakan untuk semua anak sebagai alat ukur menilai kemampuan anak itu bisa sama, tapi kan nanti proses dan hasilnya bisa berbeda-beda gitu kan. Ini yang kadang-kadang membuat kita, kalau kita tidak bisa menyamakan hasil belajar anak itu antara satu anak dengan anak yang lainnya sama. Nah, kalau menurut saya sih lebih baik ya memang yang namanya aplikasi kita, tapi ini kan anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda gitu. Cara belajar anak berbeda, setiap anak itu unik. Si kita menggunakan stimulasi yang sama bisa jadi outputnya berbeda karena kita mengakomodir daya belajar anak masing-masing. Saya bisa menyamakan satu anak dengan yang lainnya dengan narasi rapot yang sama. Andaikan indikator kan sama, tapi kita bisa mengambil satu dengan yang lainnya. Ini menghindari menghindari teman-teman yang terbiasa dengan dan ini tidak diperkenankan karena teman-teman silahkan, waktu itu kan dari hari cukup banyak, nggak ditekan dan yang sifatnya seperti tahun kemarin ya, ada akumulasi ya dari harian, minggu melakukan evaluasi hasil belajar anak ya, ada asesmen awal atau formatif, asesmen sumatif ya. Ada juga yang kita namakan refleksi yang setiap hari kita lakukan. Itu sebenarnya benar-benar kita, sehingga pada waktunya nanti kita akan menarasikan bahasa, kita hanya fokus pada penilaian sumatif gitu. Nah, ini teman-teman memahami itu sebenarnya memudahkan kita ya. Kurikulum Merdeka ini memudahkan kita dalam melaksanakan proses belajar siapapun menterinya. Yang penting dia bisa tetap melanjutkan kurikulum Merdeka dengan catatan-catatan.
Karena tahun ini dinamakan tahun evaluasi. Nah, berharap nanti tahun ini betul-betul dilakukan evaluasi tanpa merubah kurikulum. Kan nggak mungkin kalau kita sudah melaksanakan, bahkan ada beberapa yang belum mencoba, kemudian tiba-tiba dihapus, harus kerja keras lagi. Kalau saya secara perbaikan, ada catatan-catatan, sesuatu yang masih dirasa menyulitkan teman-teman di lapangan, kurikulum merdeka itu betul-betul memberikan ruang merdeka bagi kita. Ya. Baik, Pak Nova sudah ada nggak? Ya, silakan teman-teman boleh berkomentar, menceritakan bagaimana kemarin pengalaman melakukan asesmen sehingga sudah muncul menarasikan di rapot. Silahkan. Insya Allah hari ini kita ada sertifikat ya, mulai hari ini kalau ada kegiatan, karena ternyata sertifikat itu bagi seorang guru yang sudah TPG itu sangat bermanfaat ya, kita gunakan karena dalam satu semester minimal ada 1 sertifikat. Kalau ada 2 semester berarti 1 tahun minimal ada 2 sertifikat ya. Nah, semoga meskipun kita termasuk komunitas yang ingin sertifikat karena satu kebutuhan, tapi silakan ada yang mau disampaikan teman-teman, boleh silakan. Yuk, ada yang mau disampaikan? Sambil menunggu Pak Nova. Silakan. Bu Sawiati mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Sawiati dari Kota Tangerang. Ayo silakan. Dibuka mikrofonnya ya. Oh, lagi makan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali sih Bun ya bergabung nih Bun. Kebetulan saya baik. Punya teman yang dari Cikarang. Ada ini. Saya juga kemarin itu ini apa-apa gimana belum tahu. Cuman saya di sini pengen tahu. Oh, dibagi apa share link-nya aja ya. Pas kemarin saya menggunakan rapot digital kayaknya masih apa ya? Masih ada ketimpangan gitu kayaknya nggak sesuai gitu. Ya. Apakah dari setiap kemungkinan ini IGRA semua ya Bun ya? Iya. Nah, RA semua RA. Dari semua RA itu apakah rapot digitalnya itu sama atau beda ya Bun? Soalnya yang saya tahu dari teman agak-agak ada perbedaan juga sih. Iya ya ada perbedaannya di situ. Mereka tuh pas ini rapotnya ada istilahnya ada segi kekurangannya juga, ada segi yang kelebihannya di rapot saya refleksikan ke anak-anak. Saya cuma di sini pengen tahu sih gimana implementasi rapot digital untuk anak-anak RA. Ya, baik. Terima kasih Bu Sawiati. Saya katakan tadi memang ada beberapa yang mencoba untuk menawarkan ya. Tapi setelah saya lihat, saya pelajari, memang belum mengakomodir gitu. Masih mereka-reka. Jadi belum betul-betul bisa mengakomodir terkait dengan isi rapot itu sendiri gitu. Sekali lagi kalau saya sih lebih senang membuat sendiri gitu. Meskipun sebenarnya saya bilang kalau mau membantu kami silahkan dalam bentuk rumahnya saja gitu. Menyediakan rumah tapi biar isinya biar kita sendiri itu gitu. sih lebih enak Bu, lebih istilahnya
Kan kita yang tahu ya Oh, situasi anak di sekolah kita ya, sendiri. betul. Kemarin kan kita dapat Mm-mm. dari cabang aplikasinya kok seperti ini gitu. Pas kita klik isinya kok kayaknya hampir rata-rata gitu loh. Pas saya ini juga saya baca-baca kok ini eh, hampir hampir sama kayak K13 gitu loh rapotnya, Ya, bukannya ya, kurikulum merdeka. ya. Soalnya Ya kan di bisa situ masih dibayangkan kalau yang membuat aplikasi itu bukan guru, RA gitu misalnya ya. Dia nggak ngerti Hmm. kebutuhannya apa, gitu kan. Nah, Ya itu itu kemarin juga tadi. saya kan baca di aplikasi rapot itu masih menggunakan rapot K13 kurikulum merdeka gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi itu teman-teman, kalau nanti ada yang menawarkan, pahami dulu secara detail, jangan buru-buru mengambil, karena sebenarnya memang IT itu mempermudah, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya untuk apa IT kan gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada yang menawarkan, sifatnya membuatkan rumah saja gitu. Biar kami yang mengisi, ya, menghiasi sendiri Hmm. rumah kita gitu, rumah penilaian kita gitu. Baik, terima kasih Bu Sawiati ya sudah berbagi. Ya, mungkin ada yang lain? Ya, silakan yang lain yang sudah dapat tawaran rapor digital, ada nggak? Jadi teman-teman, kalau saya boleh menyampaikan sedikit ya terkait dengan di PP IGRA ya. Jadi sekarang ini yang namanya kerjasama MOU sebenarnya tidak hanya di PP. Kalau teman-teman kebetulan ada di PD, di PW itu harus betul-betul jangan mengambil dari sisi keuntungan dari kerjasama itu sendiri, ya, tetapi sekali lagi berbasis kepada kebutuhan. Oh, Pak Nova sudah datang, alhamdulillah. Berbagai kepada kebutuhan di lapangan, kebermanfaatan sampai ke anggota, nyampe enggak, dibutuhkan enggak. Kalau bazir hanya karena kita mencari keuntungan semata untuk oke butuh investasi, tetapi ada unsur bermanfaatan, karena yang mana namanya sudah pun kalau kita organisasi harus sampai ke bawah, sehingga menjadi sangat bermanfaat ya. Kan. Baik, karena sudah ada Pak Novan. Assalamualaikum Pak Novan. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah. Suara saya terdengar ya, Bu? Ya, Alhamdulillah sudah gabung. di sini lagi gerimis, jadi barangkali nggak kedengaran. Ya, bisa. Terdengar Pak. Ya. Alhamdulillah sudah sedikit jelas ya. Tadi izin untuk memulai ya. Monggo, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah yang paling utama kita haturkan rasa syukur kita dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur hanya kita tujukan kepada Allah Ta'ala atas perkenannya kita semua dihadirkan pada majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Ya. Salam dan salam sahabat, semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih Pak Novan ini membawa kebermanfaatan, dan ini sebenarnya forum kangen-kangen ya, karena lama nggak ketemu di Zoom ya. Setelah sekian lama nih kelasnya vakum gitu ya, karena beberapa hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah teman-teman masih setia di grup, meskipun ada satu dua yang sudah keluar, tapi selebihnya adalah teman-teman yang insya Allah istiqomah dengan komunitas pejuang RA ini. Semoga semua usaha diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kita semua diberikan kesehatan, tetap semangat di dalam mencari ilmu, karena belajar itu sekali lagi bisa dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja gitu ya. Baik.
Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi karena waktu juga sudah berjalan, mari kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan untuk melihat atau menemukan satu cara bagaimana kita akan membuat program ya, karena ini SWOT ini adalah paling mudah yang sudah kita lakukan. Nah, insya Allah nanti hari ini Pak Novan akan menjelaskan apa itu SWOT, bagaimana penggunaannya, bagaimana penerapannya. Syukur-syukur nanti Pak Novan memberikan PR ya Pak Novan ya kepada teman-teman, karena hari ini saya janji akan membuatkan sertifikat gitu ya, supaya sertifikatnya itu juga betul-betul bisa dimaknai sebagai salah satu hasil dari kegiatan, maka saya berharap nanti Pak Novan membuatkan PR buat teman-teman ya. Jadi ada dampak yang bisa kita dapatkan gitu, sehingga tidak menjadi ilmu yang sia-sia. Karena rata-rata kita itu harus learning by doing gitu ya, belajar sambil melakukan. Karena kalau hanya mendengarkan saja tanpa kita melakukan, niscaya akan menjadi suatu ilmu yang sia-sia gitu. Sehingga siang hari ini mohon teman-teman tetap standby di Zoom, dan nanti insya Allah yang hadir di sini akan mendapatkan sertifikat. Ya, mohon maaf, yang tidak hadir ya tidak mendapatkan sertifikat karena nanti nggak dapat ilmunya gitu ya. Sehingga saya berharap teman-teman tetap setia di Zoom ini sampai dan selesai. Nanti kita akhiri pukul 15.00. Nah, silakan Pak Novan untuk bisa mengelola waktu ini sampai pukul 15.00 nanti dengan kesimpulan dan termasuk nanti tanya jawab langsung dihandle oleh Pak Novan. Baik, teman-teman, kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Novan untuk mengisi materi siang hari ini. Silakan Pak Novan. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin untuk share screen. Sudah bisa terlihat Ibu-ibu di share screen-nya? Halo? Nggih, Pak, Ibu-ibu sampun, Pak. sudah nggih? Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nova, yang saya hormati pula ibu-ibu semua, ada Bu Silakan Pak Nani. Novan, mungkin bisa di slideshow ya, biar lebih kelihatan. Sudah muncul belum ya Bu? Sudah tinggal di slideshow aja Pak. Oh sudah ya. Ya. Oh, nggih. Oh, oke. Ini. Ya. Saya ulangi lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Nova Indriani, yang saya hormati pula ibu-ibu pejuang RA, ada Bu Munawaroh dan Bu Siha, itu kelihatan ya lagi join. Terus kemudian ada Pik, Bu Mbak Entin Novan dan nggak yang ada lain suaranya? sebagainya. Ini terdengar tidak ya Bu? Halo? Ini dengar, Pak. Dengar nggih? Dengar Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir secara virtual pada pejuang RA Indonesia. Luar biasa sekali, setelah sekian lama, 1 tahun, akhirnya ketemu di awal tahun 2024. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis karakteristik Raudatul Atfal dengan teknik analisis SWOT.
kalau misalkan teori kita membuat sebuah program, maka program itu harus didasari oleh keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Nah, kita bisa tahu seperti apa sebenarnya keinginan dan kebutuhan pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, kan kita dalam atau kurikulum operasional Raudatul Atfal. Analisis SWOT ini bisa dijadikan sebagai teknik untuk menganalisis kemampuan suatu RA dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Nanti hasil analisis itu akan disajikan di dalam bagian karakteristik Raudatul Atfal atau karakteristik RA. Kalau misalkan saya baca di lembaga-lembaga PAUD, biasanya lembaga-lembaga PAUD ketika membuat karakteristik lembaga PAUD-nya itu sering sekali copy paste dari lembaga PAUD yang lain. Padahal tentu saja karakteristik antara satu lembaga PAUD dengan lembaga PAUD yang lainnya berbeda-beda. Lalu kemudian analisis karakteristik RA yang harus kita deskripsikan juga memang harus betul-betul sesuatu yang real, tidak boleh ngarang gitu. Nah, itu problem yang sering ditemui ketika membuat Quora. Mungkin ini terjadi karena ketika membuat satu kurikulum untuk satu lembaga PAUD, kita biasa copy paste dari lembaga PAUD yang lain. Akhirnya ada hal yang identik sama antara karakteristik satu RA dengan RA yang lainnya. Nah, padahal satu sisi kemampuan kita dalam melakukan analisis karakteristik RA itu nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan kita meramu program-program apa saja yang akan kita selenggarakan untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Nah, Bapak Ibu, ada bapak-bapaknya enggak ya? Kayaknya ya saya. Ini untuk hasil analisis SWOT nanti juga bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Jadi ada lembaga yang melakukan perbaikan, ada lembaga yang menyelenggarakan atau melakukan perbaikan secara inkremental. Kalau secara revolusioner gitu. Tapi kalau inkremental, perbaikan pada penyelenggaraan layanan PAUD-nya dilakukan secara bertahap. Nah, ini biasanya kalau akan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan PAUD secara bertahap, nah, upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki bisa dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Yang jelas, agar nanti kebutuhan pelanggan internal maupun eksternal itu bisa terakomodir, harus melibatkan seluruh stakeholder atau seluruh pihak dengan penyelenggara. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tentang analisis, Salah hiji kok Mbak Anu. maka SWOT itu sendiri kekuatan, kelemahan, peluang, dan kemudian tantangan. Dalam lingkup internal Raudatul Atfal. Jadi kalau bicara tentang kekuatan dan kelemahan, maka yang akan kita bicarakan adalah kekuatan apa saja yang dimiliki oleh RA dari sisi internal. Misal, kekuatan yang dimiliki akademik. Misalkan dari sisi kualifikasi akademik sudah S1 atau belum? Oh, sudah S1. Jika
sudah S1 berarti bisa menjadi kekuatan. Terus kemudian S1-nya pendidikan atau bukan? Oh, S1-nya pendidikan bisa menjadi kekuatan. Terus S1-nya pendidikan apa? Pendidikan anak usia dini atau pendidikan Islam anak usia dini. Nah, itu juga bisa menjadi kekuatan. Oh, S1-nya psikologi. Nah, ini bisa menjadi kekuatan. Terus kemudian sisi kekuatan guru ataupun kepala RA dari sisi kompetensinya, kepemilikan kompetensi. Halo, masih bisa mendengar suara saya, Ibu-ibu? Masih Pak, masih. Iya, bisa, Pak. Oke. Terus misalkan dari sisi kompetensinya, bagaimana sisi kompetensinya antara kompetensi pedagogik, profesional, sosial, terus kemudian kepribadian. Terus kemudian dari sisi sertifikasi, misal, oh dari 6 guru ternyata ada 4 guru yang sudah sertifikasi. Itu menjadi kekuatan karena secara teoritik guru yang bersertifikat itu dipandang sudah profesional kinerjanya, sudah berpengalaman. Bisa juga dari sisi kelebihan yang dimiliki oleh staf. Misalkan stafnya masih muda, stafnya bisa mengoperasikan komputer, terus kemudian gurunya juga melek IT, itu bisa menjadi kelebihan ataupun kekuatan. Terus kemudian kepemilikan bakat dan minat yang ada pada guru. Misalkan dari 7 guru, 5 orang memiliki bakat di bidang seni. Itu juga menjadi kekuatan. Dari 5 guru, 4 orang memiliki bakat di bidang musik misal. Nah, itu juga menjadi sebuah kekuatan gitu. Terus kemudian kepemilikan sarana dan prasarana, kelengkapan sarana dan prasarana, terus keberadaan biaya pendidikan, supporting biaya yang memadai itu masuk dalam sisi kelebihan ataupun kekuatan. Jadi skema guru, yang kedua adalah staf, yang ketiga adalah siswa, yang keempat adalah kepala sekolahnya, yang kelima sumber pembiayaan, dan yang keenam kelengkapan sarana dan prasarananya. Nah, misalkan bisa dianalisis dengan menggunakan 6 poin itu. Kira-kira di antara 6 itu apakah semua kekuatan dimiliki oleh mereka gitu. Kalau misalkan hanya 3 ya tulis 3 saja gitu. Kalau ternyata kekuatannya hanya 1 ya tulis 1 saja gitu. Jadi seberapa banyak kekuatan yang dimiliki, yang real betul-betul dimiliki, nah itu yang ditulis. Jangan kemudian kita mengada-ngada karena nanti akan ada hubungannya dengan program-program yang kita rumuskan berdasarkan kekuatan ini. Lalu kemudian yang kedua dari sisi weakness. Jadi kalau misalkan dari sisi strength itu adalah kekuatan, kalau dari sisi weakness adalah kelemahan. Misal kelemahan guru dari sisi kualifikasi akademik. Misal ternyata guru-gurunya sebagian besar masih lulusan SMA, MA. Nah, ini kan jadi satu kelemahan. Ternyata sebagian besar gurunya malah masih fresh graduate semua, sehingga belum ada guru yang berpengalaman. Nah, ini bisa menjadi sisi kelemahan. Bahkan bisa juga kelemahan dari sisi kompetensi, kelemahan dari sisi sertifikasi. Ternyata belum semua guru di sini bersertifikasi. Tuh. Terus kemudian kelemahan dari sisi staf. Misalkan stafnya jumlahnya terbatas dan staf sekaligus merangkap sebagai cleaning service, staf sekaligus merangkap sebagai guru. Nah, sehingga pekerjaannya double job gitu, double tupoksi gitu. Ini bisa menjadi sebuah kelemahan. Atau kelemahannya ada pada bakat dan minat anak gitu. Anak datang ke RA sebagai input pendidikan yang nyun sewu memiliki keterbatasan bakat dan minat. Nah, terus kemudian keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, bisa juga dari sisi keterbatasan keuangan. Jadi weakness ini lawannya strength. Kelemahan berarti kan lawannya kekuatan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang weakness, kayaknya lebih mudah lah ketika berbicara tentang strength. Kalau kita berbicara tentang kelemahan lebih gampang gitu. Karena biasanya hobinya kita mencari kelemahan orang gitu. Mencari kekurangan orang gitu. Bukan
dari kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Nah, terus yang selanjutnya setelah kita melakukan analisis kekuatan dan kelemahan, yang selanjutnya kita menganalisis opportunity atau peluangnya. Nah, peluangnya itu bisa berupa potensi yang dimiliki oleh wali murid yang membawa kemanfaatan. Nah, misal di RA itu memiliki wali murid yang jadi bos lah di desanya, misal. Atau RA itu memiliki wali murid yang menjadi dokter. Nah, kan itu kan kelebihan itu. Bisa diajak kerjasama misalkan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan. Wali murid yang kebetulan pendidik ataupun dosen. Nah, ini kan bisa menjadi peluang gitu. Terus kemudian wali murid yang notabene adalah anggota dewan atau tokoh masyarakat. Nah, ini bisa masuk di dalam opportunity. Terus kemudian letak strategik RA. Nah, ini letak strategik RA juga menjadi bagian dari opportunity atau peluang. Nah, RA-nya strategik, dilewati oleh kendaraan umum, RA-nya strategik, ada di dalam perumahan yang banyak anak-anak usia dini. Ya. Terus kemudian keberpihakan wali murid terhadap program RA juga bisa menjadi peluang. Misalkan punya wali murid yang kompak, punya wali murid yang siap mendukung, mensupport penyelenggaraan layanan PAUD. Nah, termasuk regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan layanan PAUD di RA. Nah, misalkan regulasi tentang akreditasi RA, regulasi tentang guru penggerak, dan regulasi tentang kepegawaian dan sebagainya. Lalu kemudian rasa memiliki masyarakat terhadap RA. Nah, ini juga menjadi peluang. Jadi masyarakat rasa memiliki biasanya ditunjukkan dengan mereka mau berpartisipasi, mau nengok, mau dilibatkan ketika diajak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh RA. Lalu peluang yang lain adalah angka natalitas yang tinggi, angka kelahiran ini, angka kelahiran yang tinggi ini juga bisa menjadi peluang. Satu sisi pemerintah sedang menggalakkan keluarga berencana itu, yang kemudian angka kelahiran semakin menurun ini. Tapi di sisi yang lain sekarang banyak juga RA berdiri, kelompok bermain berdiri, dan yang lain sebagainya. Yang kemudian semakin banyak lembaga PAUD, namun angka kelahiran semakin dibatasi. Nah, ini kalau misalkan saja di suatu desa angka kelahirannya itu tinggi, maka ini bisa menjadi peluang. Gitu. Terus kemudian yang menjadi peluang juga adalah iklim kompetisi antar lembaga PAUD yang kurang sehat. Nah, ini juga bisa menjadi peluang agar kita bisa menciptakan program-program yang berdaya saing yang digunakan untuk bersaing dengan lembaga PAUD yang lain secara fair, secara sehat. Itu opportunity atau peluang. Lalu kemudian threat, ini ancaman. Jadi sebenarnya antara peluang dan ancaman ini merupakan lawan. Jadi tinggal dibalik saja. Misalkan tuntutan dari orang tua yang yang menjadi ancaman bagi kita, kadang tuntutan dari orang tua yang ini berlebih. Mohon maaf, ini biasanya di pedesaan itu orang tua kalau nyekolahin anak diminta untuk membayar susah banget. Apalagi kalau bayarnya mahal gitu. Kayaknya susah banget, bahkan pengennya gratisan. Tapi tuntutannya macam-macam. Anaknya harus bisa inilah, bisa itulah, dan yang lain sebagainya. Sehingga ini menjadi ancaman ini bagi para guru. Gitu. Terus kemudian letak RA-nya kurang accessible, kurang bisa dijangkau. Ini juga bisa menjadi tantangan. Lalu wali murid kurang berpihak terhadap program-program yang dilaksanakan oleh RA dan regulasi dari pemerintah yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Jadi lawannya, threat itu lawannya dari opportunities. Dan keberhasilan program KB itu juga menjadi menjadi salah satu
tantangan gitu bagi kita itu. Wah, ini satu sisi program KB berhasil, pemerintah sukses, tetapi kita semakin sulit untuk mendapatkan siswa baru dengan jumlah yang terbatas. Nah, ini juga bisa menjadi tantangan. Nah, kalau misalkan kita deskripsikan dalam bentuk bagan, maka bisa ibu-ibu lihat. Jadi ada kekuatan atau strength, ada kelemahan atau weakness, ada peluang atau opportunity, terus kemudian ada threat atau ancaman. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh suatu lembaga itu nanti akan digunakan untuk mengatasi kelemahan. Lalu kemudian kekuatan juga bisa digunakan untuk menghadapi tantangan. Dan kekuatan juga bisa digunakan untuk memanfaatkan peluang. Nah, lalu kemudian peluang juga bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan. Dan peluang juga bisa digunakan untuk mengatasi tantangan. Artinya sesuatu yang positif akan kita gunakan untuk mengatasi sesuatu yang negatif. Kuncinya di situ. Berarti kekuatan digunakan untuk mengatasi kelemahan. Nah, terus kemudian peluang digunakan untuk menghadapi tantangan. Peluang juga digunakan untuk mengatasi kelemahan. Jadi program nanti akan dihasilkan dari kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari suatu kekuatan untuk mengatasi suatu kelemahan. Misalkan begitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita tarik dalam bentuk tabel, misalkan analisis kekuatannya taruhlah guru 100% S1 di bidang pendidikan. Ini kekuatannya. Terus kemudian ada sisi kelemahan, di analisis kelemahan. Kelemahannya guru tidak memiliki pengalaman yang lebih dalam menyelenggarakan layanan PAUD misal. Nah, jadi nanti untuk menghasilkan suatu program kegiatan adalah kira-kira bagaimana caranya agar kekuatan yaitu guru itu masih muda, terus kemudian bisa mengatasi kelemahan, namun guru kurang memiliki banyak pengalaman. Nah, kira-kira nanti program yang akan dilakukan apa dirumuskan berdasarkan kekuatan dan kelemahan itu. Misal kekuatannya sarana dan prasarana sangat lengkap dan memadai gitu. Terus kemudian peluangnya, kekuatan dan peluang itu nanti kira-kira muncul program apa? Oh, karena sarprasnya lengkap, bagaimana kalau kita menyelenggarakan RA sekaligus menyelenggarakan taman penitipan anak menggunakan sehingga muncul program tersebut pembicaraan PPA misalkan. Lalu program itu bisa dimunculkan dan sebagainya. Nanti hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik RA kita. Nah, tapi tentu saja nanti deskripsinya berbentuk paragraf, dikasihkan. Tuh, misalkan berawal dari profil RA, misalkan RA misal. RA Roman terjadi nomor 7 Desa Arjawinangun, Kecamatan Banyumas. RA ini berdiri tahun sekian, masih berdiri dengan status akreditasi B. Nah, misalkan bicara profil dulu. RA ini memiliki visi ini, misi tujuan ini.